Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidane Alisya Arif, NIM 41. Saya Lukman Kurniawan, NIM 42. Saya Muhammad Yusuf Sadi, NIM 34. Saya Muhammad Yusuf, NIM 36. Di sini kelompok kami akan menerangkan materi tentang material keramik. Keramik, senyawa logam atau bukan logam yang mempunyai ikatan atau atom ionik dan kovalen. Ikatan ionik dan kovalen menyebabkan keramik mempunyai titik lebur tinggi dan bersifat isolator. Keramik terdiri dari satu, keramik tradisional yang disusun oleh tanah liat, silika dan feldspar, contoh bata, ubin, genteng, dan porselen tahan sampai dengan suhu 1200 Celcius. Dua, keramik halus dibuat dengan menggunakan oksida logam atau logam seperti oksida logam Ai2O3, ZrO2, MgO dan lain-lain. Tahan sampai suhu 2000 Celcius. Bahan baku keramik yang umum dipakai adalah feldspar, baterai, kuarsa, pali, dan air. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaannya. Oleh karena itu, sifat keramik juga tergantung pada lingkungan geologi di mana bahan diperoleh. Secara umum, strukturnya sangat rumit dengan sedikit elektron bebas. Struktur kristal. Sebagian besar keramik diikat secara ionik dan hanya sedikit diikat secara kovalen. Ikatan ionik biasanya mempunyai diameter atom kation lebih kecil atom anion. Akibatnya atom kation selalu dikelilingi atom anion. Jumlah atom tetangga terdekat mengelilingi atom tertentu dikenal sebagai bilangan koordinasi atau coordination number. Atom bermuatan positif atau logam sama biasa disebut dengan kation, atau bermuatan negatif atau non-logam biasa disebut anion. Kristal keramik akan stabil jika anion yang mengelilingi kation jika semuanya bersinggungan dengan kation. Bilangan koordinasi. Jumlah anion tetangga yang paling dekat dengan kation dan bisa dihubungkan dengan perbandingan jari-jari kation dan anion. Bilangan koordinasi atau RC sama dengan Ra. RC jari-jari kation, Ra jari-jari anion. Sifat-sifat keramik. A. Sifat mekanik. Sifat mekanik keras, kuat, dan stabil pada suhu tinggi tetapi getas dan mudah patah. Contoh SiC dan Si3N4 digunakan untuk turbin dan motor. B. Sifat termal. Sifat termal adalah keramik adalah kapasitas panas, koefisien ekspansi termal, dan konduktivitas termal. Pada perubahan temperatur yang besar dan tiba-tiba dapat melemahkan keramik. Kontraksi dan ekspansi pada perubahan temperatur tersebut yang dapat membuat keramik pecah. C. Sifat elektrik. Keramik dikenal sangat baik sebagai isolator. Beberapa isolator keramik seperti BaTiO3. Keramik yang disebut sebagai piezoelektrik dapat menghasilkan respon listrik akibat tekanan mekanik atau sebaliknya. Sifat kimia. Salah satu sifat khas dari keramik adalah kestabilan kimia. Sifat kimia dari permukaan keramik dapat dimanfaatkan secara positif. Karbon aktif, silika, gel, zeolit, dan sebagainya mempunyai luas permukaan besar dan dipakai sebagai bahan pengabsor. Bahan baku keramik ada tiga. Bahan utama yang digunakan untuk membuat produk keramik klasik yaitu lempung, feldspar, dan pasir. Lempung adalah aluminium silika hidrat yang tidak terlalu murni yang terbentuk sebagai hasil pelapukan dari batuan beku yang mengandung feldspar. Reaksi dilukiskan sebagai berikut: K2CO3 ditambah Al2O3 dikali 2SiO2 kali 2H2O ditambah 4SiO2 menjadi K2O Al2O3 6SiO2
tambah CO2 plus 2HO. Ada 3 jenis feldspar yang umum, yaitu potas, K2O, Al2O3, SiO2, noda, NaO, Al2O3, NSiO2, dan hafik, CaO, Al2O3, 6SiO2, yang kesemuanya dipakai dalam produk keramik. Feldspar sendiri berfungsi sebagai pemberi sifat flux dalam formulasi keramik. Bahan keramik tradisional adalah tembikar, empung, semen, refraktor, dan berbagai hasil berkaitan dengan silikat. Bahan keramik modern terdiri daripada keramik oksida Al203, Za02, Ti02, BaTi02, dan sebagainya, dan keramik bukan oksida atau Si3N4, TiN, SiC, B4C, dan sebagainya. Keramik memiliki karakteristik yang memungkinkannya digunakan untuk berbagai aplikasi karena mempunyai karakter: 1. Kapasitas panas yang baik dan konduktivitas panas yang rendah. 2. Tahan korrosi. 3. Sifat listriknya dapat insulator, semikonduktor, konduktor, bahkan superkonduktor. 4. Sifatnya dapat magnetik dengan non magnetik. 5. Keras dan kuat namun rapuh. Beberapa keramik yang penting sebagai bahan teknik antara lain: 1. Refraktori atau batu tahan api, 2. Gelas atau kaca, 3. Abrasif, 4. Semen. Batu tahan api. Dari sifat kimia batu tahan api dibagi menjadi 1. Batu tahan api asam, acid refraktoris, biasanya terbuat dari kuarts atau mengandung banyak silika, memiliki tekstil lembur antara 1650 sampai 1730 derajat Celcius, mulai melunak pada 1550 derajat Celcius. Digunakan pada konvektor, besmer, dan dapur lain yang menggunakan acid cleaning. 2. Batu tahan api basa, basic refraktoris, banyak mengandung magnesia, dibuat dari dolomit atau magnesit. Batu tahan api dolomit dapat tahan sampai 1800 sampai 1500 derajat Celcius. Batu tahan api dolomit dapat tahan sampai 2000 derajat Celcius. 3. Batu tahan api netral refraktoris, banyak mengandung alumina Al2O3 dan silika SiO2, terbuat dari kolinit, dapat tahan antara 1600 sampai 1670 derajat Celcius. Gelas atau kaca. Kaca merupakan material bening tembus pandang yang biasanya dihasilkan dari campuran silikon atau bahan silikon dioksida atau SiO2 yang secara kimia sama dengan kuarsa atau quartz, biasanya dibuat dari pasir. Suhu lelehnya adalah 2000 Celcius. Memiliki sifat-sifat yang parah, non-toksik, inert, atau tidak bereaksi dengan berbagai bahan kimia. Tidak mengakibatkan kontaminasi yang cukup keras. Kaca dibuat dari berbagai campuran oksida. Abrasif adalah bahan yang digunakan untuk menghaluskan permukaan benda lain dengan cara menggosokkan bahan abrasif permukaan yang akan dihaluskan sehingga terjadi pengikisan. Bahan abrasif digunakan untuk membuat gerinda atau untuk serbuk warna polisi. Bahan abrasif terbuat dari berbagai oksida dan karbida yang sangat keras seperti alumina, silikat, karbid, tungsten karbid, dan lain-lain. Semen adalah semacam bahan perekat berupa serbuk yang bila dicampur dengan air menjadi pasta dan setelah didinginkan beberapa saat akan menjadi keras. Ada semen yang untuk menjadi keras memerlukan banyak air seperti misalnya Portland semen, dan ada juga yang untuk menjadi keras tanpa dicampur air, misalnya kapur, bubuk CaOH2, dan gips CO2O4. Semen dibuat dengan batu kapur dan tanah liat yang kemudian
kemudian dihaluskan lalu dibakar. Pembakaran di dalam kilang putar rotary kiln ini menyebabkan bahan-bahan tadi berdifusi dan menjadi slinker yang keluar dari kilang berbentuk bola-bola. Slinker ini tercampur dengan sebuah gips lalu dihancurkan lagi menjadi serbuk-serbuk yang baru. Biokeramik, material ini desain secara khusus seperti polikristalin, aluminium, atau hidrosipatit atau partial stabilizer, zirconia, gelas keramik, bioaktif gelas. Keburukan dari keramik adalah cacat atau flaws, seperti rusak atau crash, ruang hampa atau void, terperangkapnya kotoran atau udara atau inclusion, di mana cacat ini akan mudah menyebar bila cacatnya berukuran 10 sampai dengan 50 mikron meter, maka akan mengurangi kekuatannya sekitar 50% dari kekuatan teoretisnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan untuk segera mengajukan. Di sini kita akan membuka pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Ilham. Di sini saya akan bertanya mengenai limbah dari keramik. Itu apa dampak dari limbah keramik itu di lingkungan bagaimana? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab soal dari Mas Ilham. Dampak limbah keramik bagi lingkungan. 1. Pencemaran air. Limbah keramik yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari air baik sungai, danau maupun sumber air tanah. Bahan kimia yang terkandung dalam limbah keramik seperti logam berat atau bahan pengikat dapat merusak ekosistem air. 2. Pencemaran udara. Proses pembuatan keramik dapat menghasilkan debu dan partikel halus yang mengandung bahan kimia berbahaya. Jika limbah keramik tidak dikendalikan dengan baik, partikel-partikel ini dapat terlepas ke udara, mencemari udara dan mengganggu kualitas udara yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya tentang presentasi dari kelompok 4 keramik. Untuk pertanyaan saya sendiri, teknik apa saja yang biasa digunakan untuk membuat kerajinan dari bahan keramik? Terima kasih. 3. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rega. Langkah pembuatan keramik. 1. Bahan dasar. Bahan dasar untuk membuat keramik adalah tanah liat. 2. Pembentukan tanah. Pembentukan tanah tanpa meja putar bisa dilakukan menggunakan teknik pemijatan, teknik pilin, dan teknik lepek. 3. Pengeringan keramik. 4. Pembakaran keramik. 5. Penglasiran keramik. Sekian dari saya. Kan nama saya Muhammad Maulana Andi. Nah, di sini saya ingin bertanya untuk pengertian dari hidrosiapatit atau partikel stabilizer zirconia itu apa? Baik, sekian, terima kasih. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Hendi. Hidroksiapatit atau disebut pula hidroksilapatit adalah suatu bentuk mineral yang terdapat di alam dari kalsium apatit dengan rumus Ca5 dalam kurung PO4 3, namun biasanya ditulis sebagai Ca10 dalam kurung PO4 6 dalam kurung OH2 untuk menyatakan bahwa sel satuan kristal terdiri dari dua entitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.